Fauzia dengan nomor NIM 2018-1240-20016. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi 3 hal. Yang pertama adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk. Yang kedua tarif upah, dan yang ketiga adalah waktu pengerjaan. Tenaga kerja dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung dan yang kedua tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung ialah tenaga kerja yang secara langsung berperan dalam proses produksi, dan tenaga kerja tidak langsung ialah tenaga kerja yang secara tidak langsung berperan dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan dengan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik tenaga kerja. Yang pertama, karakteristik tenaga kerja langsung, yaitu besar kecilnya biaya berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan merupakan biaya variabel, dan kegiatan tenaga kerja ini dapat langsung dihubungkan dengan produk akhir untuk penentuan harga pokok. Dan yang kedua, karakteristik tenaga kerja tidak langsung, yaitu besar kecilnya biaya tidak berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Biaya dikeluarkan merupakan biaya semi-fix atau semi-variabel. Dan yang terakhir, tempat kerja tidak harus selalu dalam pabrik. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Kedua, penarikan tenaga kerja. Ketiga, latihan tenaga kerja. Yang keempat, evaluasi atau spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja. Yang kelima, gaji dan upah. Dan yang terakhir adalah pengawasan tenaga kerja. Untuk penyusunan anggaran tenaga kerja terdiri dari 2 hal. Yang pertama, anggaran jam kerja, dan yang kedua, anggaran biaya tenaga kerja. Untuk penyusunan anggaran jam kerja itu meliputi jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam kerja untuk setiap jenis barang, dan waktu produksi akan dimulai. Sedangkan untuk penyusunan anggaran biaya tenaga kerja itu meliputi jenis barang yang dihasilkan, jumlah barang yang diproduksi, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, jumlah jam kerja untuk setiap jenis barang, tingkat upah rata-rata per jam kerja, dan waktu produksi dimulai. Terdapat 4 manfaat anggaran tenaga kerja. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien. Yang kedua, pengeluaran atau biaya tenaga kerja dapat diatur lebih efisien. Yang ketiga, harga pokok barang dapat dihitung dengan tepat. Dan yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Berikut saya akan memberikan contoh soal mengenai anggaran tenaga kerja. PT Purnama Desain memproduksi 3 macam sepatu, yaitu sepatu olahraga, sepatu casual, dan sepatu formal. Dikerjakan di 2 departemen, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Penyelesaian. Dengan rencana produksi sebagai berikut. Periode Januari, sepatu olahraga sebanyak 15.000 pasang, sepatu casual 18.000 pasang, sepatu formal 10.000 pasang. Untuk periode Februari, sepatu olahraga 11.000 pasang, sepatu casual 25.000 pasang, sepatu formal 8.000 pasang. Periode Maret, sepatu olahraga 18.000 pasang, sepatu casual 10.000 pasang, sepatu formal 15.000 pasang. Dan untuk periode Triwulan 2, sepatu olahraga sebanyak 40.000 pasang, sepatu casual 36.000 pasang, sepatu formal 27.000 pasang. Untuk periode Triwulan 3, sepatu olahraga sebanyak 55.000 pasang,
sepatu casual 77.000 pasang, sepatu formal 45.000 pasang. Dan yang terakhir untuk triwulan 4, sepatu olahraga sebanyak 70.000 pasang, sepatu casual 82.000 pasang, dan sepatu formal sebanyak 31.000 pasang unit sepatu. Berikut adalah waktu standar yang digunakan oleh masing-masing bagian. Untuk jenis sepatu olahraga, waktu standar di departemen produksi adalah selama 4 jam. Di departemen penyelesaian selama 3 jam. Untuk jenis sepatu casual, waktu standar di departemen produksi selama 5 jam, departemen penyelesaian selama 4 jam. Dan untuk jenis sepatu formal, waktu standar di departemen produksi selama 3 jam dan di departemen penyelesaian selama 2 jam. Tarif upah rata-rata di bagian produksi sejumlah 6.500 per jam dan untuk di bagian penyelesaian sejumlah 5.500 per jam. Berdasarkan data di atas, buatlah tenaga kerja langsung dan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Pertama-tama, kita akan menghitung anggaran tenaga kerja langsung untuk masing-masing jenis sepatu di departemen produksi dan penyelesaian. Di sini kita akan menghitung anggaran tenaga kerja langsung untuk jenis sepatu olahraga di departemen produksi dan penyelesaian terlebih dahulu. Untuk waktu, kita masukkan periode waktu Januari hingga triwulan 4. Dan untuk kuantiti, kita masukkan data rencana produksi yang sudah saya jelaskan di awal. Standar waktu yang pertama adalah standar waktu di departemen produksi, dan yang kedua adalah standar waktu di departemen penyelesaian. Untuk menghitung anggaran tenaga kerja langsung, kita bisa mengalihkan kuantiti dengan standar waktu di masing-masing departemen. Untuk anggaran tenaga kerja langsung sepatu olahraga departemen produksi periode Januari adalah 15.000 dikali 4, hasilnya 60.000. Dan untuk anggaran tenaga kerja langsung sepatu olahraga departemen penyelesaian periode Januari adalah 15.000 dikali 3, hasilnya 45.000 pasang. Begitu seterusnya hingga pada periode triwulan 4. Untuk anggaran tenaga kerja langsung sepatu casual departemen produksi dan penyelesaian, cara menghitungnya masih sama seperti tadi, yaitu kuantiti dikali dengan standar waktu masing-masing departemen. Dan untuk menghitung anggaran tenaga kerja langsung sepatu formal departemen produksi dan penyelesaian masih sama seperti tadi, menghitung anggaran tenaga kerja langsung sepatu olahraga dan sepatu casual, yaitu menghitung anggaran tenaga kerja langsung periode waktu Januari hingga triwulan 4 dengan cara mengalihkan kuantiti dengan standar waktu masing-masing departemen. Oke, selanjutnya kita akan menghitung anggaran biaya tenaga kerja. Di sini kita akan menghitung anggaran biaya tenaga kerja departemen produksi terlebih dahulu. Untuk periode waktu Januari, jumlah departemen produksinya adalah 180.000 pasang. Untuk angka 180.000 ini kita dapatkan dari penambahan jumlah anggaran tenaga kerja masing-masing jenis sepatu periode Januari. Untuk anggaran tenaga kerja sepatu olahraga periode Januari berjumlah 60.000 pasang, sepatu casual 90.000 pasang, dan sepatu formal 30.000 pasang. Dari ketiga jenis anggaran tenaga kerja masing-masing sepatu tersebut kita tambahkan hingga totalnya menjadi 180.000 pasang dan kita masukkan di departemen produksi untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja. Untuk upah di sini kita ambil data dari rata-rata upah departemen produksi yang direncanakan, yaitu sebesar 6.500. Dan untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja departemen produksi
adalah mengalihkan departemen dengan upah. Untuk periode waktu Januari kita bisa mengalihkan 180.000 dikali 6.500. Jumlahnya 1.170.000.000. Untuk periode waktu Februari hingga triwulan 4 caranya sama seperti tadi, yaitu dengan mengalihkan departemen dan upah. Setelah semuanya dihitung, lalu kita tambahkan jumlah masing-masing periode waktu, sehingga kita bisa menemukan total anggaran biaya tenaga kerja Departemen Produksi untuk selama 1 tahun. Dan sekarang kita akan menghitung anggaran biaya tenaga kerja Departemen Penyelesaian. Caranya sama seperti tadi kita menghitung anggaran biaya tenaga kerja Departemen Produksi. Hanya saja di anggaran biaya tenaga kerja Departemen Penyelesaian ini data yang kita ambil adalah data dari Departemen Penyelesaian masing-masing jenis sepatu. Dan untuk nilai upah kita ambil dari rata-rata upah Departemen Penyelesaian yang direncanakan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai materi anggaran tenaga kerja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.